Penting apa kagak kira-kira? Sangat penting, Pak. Kalau mau tanya ya, seberapa pentingnya itu, tanya kepada Hajah Jamilah. Gimana cara mimpi mati itu? Akhirnya kata Rasulullah SAW, dahan Nabi SAW dipanggil ini. Fulanah ini yang di kuburan dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Ya Fulanah bint Fulan. Wa qalat labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Jawab ini dari dalam kubur. Labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku memenuhi panggilanmu. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Mada'ahu umra'an, tidak memanggil kepada Rasulullah SAW seseorang, saghiran kana au kabiran, hurran kana au abdan, baik itu anak kecil ataupun orang dewasa, baik itu orang merdeka ataupun muda, illa wa qala lahu labbaik wa tafata bi jami'ihi ay bi kulliyatihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau dipanggil, mau yang manggil bocah anak kecil, Rasulullah SAW itu menengok semuanya dan mengatakan labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Ini adab di Nabi Muhammad. Kita kalau dipanggil sama anak kecil, gengsi apa gak nyawa? Gengsi gak? Kalau gengsi berarti masih belum rada-rada cinta dengan Nabi SAW. Budak yang manggil, Gala ana ajlis ma'al abad wa aqul ma'ahum. Kata Rasulullah SAW, anak adalah seseorang yang suka duduk ngumpul sama budak dan suka makan bareng sama budak, katanya Nabi Muhammad SAW. Dan minta dikumpulkan dengan mereka Nabi Muhammad SAW. Labbaika wa sa'daik. Wa qala Rasulullah SAW, atuhibbina an ta'udi ila dunya. Ini abah ente, kata Rasulullah SAW, minta biar ente dibangkitkan lagi, hidup lagi ke dunia. Hidup lagi ke dunia. Ente mau apa kagak? Kata Rasulullah SAW, atuhibbina an ta'udi ila dunya. Ini anak-anak orang kafir. Ini anak-anaknya orang kafir. Tapi ini apa namanya? Atfal. Atfal mukhalladun. Di dalam surat Waqiah siapa disebutnya apa? Wildanun mukhalladun. Anak-anak kecil penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau antum di kuburan ditawarin hidup lagi, mau apa kagak? Antum di kuburan ditawarin, Rasulullah SAW datang, ente mau hidup lagi apa kagak? Mau apa kagak kira-kira? Bener mau? Berarti kuburan antum bukan surga. Kalau antum masih mengatakan dunia lebih baik daripada kuburan, berarti kuburan antum neraka. Betul apa betul? Iya dong. Kira-kira jawaban ini anak iya apa enggak? Qala la wallahi, kata ini anak. Wa qalat la wallahi ya Rasulullah, demi Allah ogah, katanya. Demi Allah ogah, kata ini anak. Ini anak orang kafir, Pak, tapi meninggal belum punya dosa, disayang Allah. La wallahi, kata dia, demi Allah, inni wajadtullah khairan ilayya min abawayya. Ini wajadullah, di dalam kubur, demi Allah aku telah menemukan Allah Subhanahu wa taala yang mencintai saya lebih dari kedua orang tua saya. Kita cinta sama istri kita, waktu sakit kita rawat, tapi ketika istri kita sudah masuk surga, kuburannya raudhah min riyadil jannah, cinta kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Alhamdulillah, apalagi beliau sudah menjadi akhwat berapa lama, dapat jaminan diziarahin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Beb? Kok kalau ikhwan kadang-kadang sakitnya lama? Ikhwan itu apapun ya, kadang-kadang orang itu kapasitas cintanya besar sama orang, sehingganya punya keinginan, ya Allah, aneh pengen nyelamatin murid-murid aneh. Sehingga kadang-kadang dia diuji sama Allah Subhanahu wa taala, dibersihin, bukan cuma dosa dia yang dibersihin, dosa orang-orang yang dia cintai dibersihin, diberikan kepada dia. Itu kenapa wali satu nafasnya berarti kayak kita hidup setahun mungkin.
karena nanggung dosa murid-muridnya begitu. Ini jadi murid jangan rajin-rajin bikin dosa. Sedangkan setiap ikhwan semua urusan dunianya diberesin di dunia. Diberesin di dunia. Sehingga wafatnya udah betul-betul babun min abwabil jannah. Min firdausil a'la. Kematiannya adalah pintu surganya Allah Subhanahu. Bukan musibah. Itu bukan musibah. Yang musibah itu kalau yang ditinggal kagak kawin lagi, itu baru musibah. Temen pada dengernya. Seperti apa? Itu baru musibah. Setiap lagi ingat akhirnya sedih juga yang di dalam kubur. Ulah. Maaf ya. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Giliran kawin nggak ngundang aneh beliau. Ditinggal dulu. Kemudian wawajjatul akhirata khairun minad dunya. Dan kata ini anak juga, dan demi Allah alam akhirat itu jauh lebih indah daripada dunia. Kalau di dunia antum demen sama tempat apa ada yang antum senang, umpamanya jalan-jalan ke gunung, udah gunung sini ya, jalan-jalan ke laut atau kemana yang indah begitu, nggak ada apa-apaannya, nggak ada apa-apaannya. Ane kemarin di Ustaz Muhammad cerita Abuya pernah hadir kepada salah satu ikhwan Probolinggo ya, bukan ikhwan sini, maaf. Abuya mengatakan ikhwan itu waktu itu lagi diuji berat banget. Kata Abuya, ini sekarang ada di kuburan nikmat banget, kata Abuya. Maksudnya ngasih motivasi, apapun yang terjadi sama ente, pertahankan status ente sebagai murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Pertahankan itu, apapun ujiannya. Yang kadang-kadang jadi ragu-ragu kalau ikhwan diujinya sama ikhwan, berat lagi. Itu yang bikin jadinya ikhwan mau istikharah lagi, masuk surga pakai istikharah lagi. Kalau orang udah di surga, ghabi namanya. Kalau udah di surga pakai istikharah mau keluar namanya ghabi. Apa itu ghabi? Dungu. Sebutnya dungu. Wallahi inni wajadtu ya Allah khairun ilayya min abawayya. Itulah kematiannya ikhwan, akan mendapati cinta Allah yang sebenar-benarnya kepada dia. Yang sebenar-benarnya kepada dia. Ikhwah billah, Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi di tahun terakhir Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Akan tetapi ada satu hadis loh ini. Tapi sama orang akhir zaman ini dibilang ini pasti dustanya katanya. Ini hadis pasti dusta. Mungkin antum juga kalau baru dengar langsung mengatakan itu dusta. Kalau antum sedikit paham sejarah. Hadis yang mengatakan, ini hadis ada di dalam kitab Nurul Absar juga. Hadis ini mengatakan kalau Rasulullah SAW itu kalau ketemu Sayyidah Fatimah alaihissalam, beliau mengecup dahinya alaihissalam, dan setelah Sayyidah Fatimah cium tangan, dikecup dahinya Sayyidah Fatimah, dikecup bibirnya sama Rasulullah SAW. Ya. Sampai Siti Aisyah itu cemburu. Siti Aisyah itu cemburu. Ketika Siti Aisyah cemburu, nanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, kenapa sih kalau Sayyidah Fatimah cium tangan tuh harus ente cium bibirnya gitu? Apa kata Rasulullah SAW? Enggak, ya Aisyah, aku itu ya, suatu hari diajak sama malaikat Jibril, yauma urajabiyah, ketika aku mi'raj. Mi'raj, aku dibawa sama Jibril ke surga, aku dikasih yang namanya tuhfah sama malaikat Jibril dari surga, apel. Ketika aku makan itu apel, ya, dengan rasa surganya, aku kembali ke dunia, kemudian waga'tu. Aku kumpul sama Sayyidah Khadijah, dan gua mentilkan nutfah dari air seni yang menjadi saripati makanan surga tersebutlah lahir Sayyidah Fatimah. Dan bau surga itu dapat aku cium di lisannya Sayyidah Fatimah. Sehingganya kapan aku rindu sama surga, aku cium Sayyidah Fatimah, ada di situ surga. Kerinduanku terobati.
Nah ini orang ulama sekarang mengatakan ini jelas dusta karena tidak sesuai dengan sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj Sayyidah Khadijah sudah wafat, betul apa betul? Betul kan? Sayyidah Fatimah udah gede. Nah ini sepenggal sejarah yang kita tahu. Ternyata Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj di dalam kitab yang sama dijelaskan. Jadi ahlul kitab, pengarang kitab ini sebetulnya jauh lebih alim dari kita. Hendaknya kalau kita mendengar, kita baca kitabnya sampai selesai pembahasannya. Karena kalau kita mendustakan hadis yang ternyata itu tidak dusta, kira-kira Allah marah nggak sama kita? Ini Anda dengar ceramah sendiri orang. Jumat kemarin lagi khutbah bilang ini jelas dusta kata dia. Anda baca di sejarah di dalam kitab Nurul Absar, Rasulullah SAW Isra Mi'raj dalam keadaan jaga bijasadihi wa ruhihi satu kali. Ya. Setelah wafat Sayyidah Khadijah satu kali memang. Itulah ya kejadian yang di dalam kitab-kitab sejarah Isra Mi'raj ada. Ya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berhenti di Yasrib, berhenti di Bukit Tursina, berhenti di Madian, kemudian berhenti di Palestina, Masjidil Aqsa, salat berjamaah, kemudian naik langit pertama, ketemu dengan Nabi siapa langit kedua, kemudian ketemu Allah, dapat perintah salat. Itu cerita Isra Mi'raj Rasulullah SAW secara yaqdah. Akan tetapi hadis tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW, hadis yang diawali dengan yauma urija itu kok sangat banyak. Di luar daripada sejarah itu. Yang perlu kita ketahui, Rasulullah SAW Isra Mi'raj secara zahir dan batin secara jaga satu kali, tapi beliau Isra Mi'raj dalam mimpi 33 kali. Rasulullah Isra Mi'raj dalam mimpi 33. Di dalam Burdah disebutkan la tunkiril wahya min ra'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. La tunkir, jangan engkau mengingkari al-wahya, wahyu Al-Quran, firman Allah. Min ru'yahu, meskipun dari mimpinya Nabi Muhammad. Syuf, di Al-Quran aja banyak ayat yang didapatnya lewat mimpi. Mimpi Rasulullah SAW itu bisa jadi Al-Quran itu. Sadiqnya beliau, benarnya beliau. Tidak ada titik hitam sedikit pun dalam sejarahnya Nabi Muhammad. Tidak ada dusta sedikit pun dalam lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Karena Rasulullah punya hati enggak sama dengan semua hati yang Allah ciptakan. Hati Rasulullah kalau matanya meripatnya tidur, hati Rasulullah enggak pernah tidur. Inilah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti meskipun lewat mimpi, hatinya nyampe enggak ke surga? Nyampe. Dan itu banyak hadis-hadis yang tentang Isra Mi'raj. Di antaranya yang sering Anda sampaikan, yauma khuliqta ya bima khuliqta ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, engkau diciptakan dari apa wahai Nabi Muhammad SAW? Ada di dalam kitab Maulid yang dikarang oleh Syed Bakiri, yang Rasulullah SAW mengatakan ketika aku Mi'raj, aku tanya kepada Allah, ya Allah, aku diciptakan dari apa? Itu kan di kitab Isra Mi'raj, gak ada hadis itu. Dan begitu banyak lagi hadis tentang Isra Mi'raj. Itu hadis Isra Mi'raj Rasulullah SAW di alam mimpi beliau. Begitu juga tentang makan apelnya Nabi Muhammad SAW di surga, kemudian turun, kemudian beliau ya setelah mimpi itu beliau bangun, kemudian beliau ketemu dengan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra alaiha salam wa alaina biha, kemudian lahirlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra di dalam kitab Nurul Absar. Jadi kalau ada yang kagak terima, suruh cari di kitabnya. Kadang orang protes tentang ceramah aneh, ada orang protes, dibilang, "Beb, aneh udah cari kagak ada." Sampai aneh bangun tidur sekitar 1,5 jam atau 2 jam, aneh cari lagi di kitab itu. Pas ketemu, aneh foto, aneh kirim dia. Ini kok ada, aneh bilang. Berarti dia kagak nyari, ngerjain aneh doang. Jadinya Anda besok-besok kalau ada orang bilang kagak ada, inti cari dulu yang benar. Udah inti cari benar, kagak ketemu, baru Anda cari. Karena Anda kagak ngarang, siapa yang berani ngarang-ngarang? Dikerjain, Anda bangun tidur, rampiran cari, Anda siangin itu kita. Dia bilang, Beb, di bab salawat kagak ada itu di kitab Manahijul Imdad, kata dia. Ini habaib juga.
Di bab salawat kagak ada, ane cari di bab salawat kagak ketemu. 1 jam lebih ane cari, akhirnya coba ada di bab salawat, ada di bab salawat, berarti kan kagak nyari dia. Ane foto ini bab salawat, dia pada bilang besok kagak usah direkam tapi pada ceramah. Nggak datang juga nggak apa-apa dah. Kalau ujung-ujungnya ada di protes yang kagak benar, berarti kan hatinya ada titik. Kalau hal ini ada di dalam kitab Nurul Absar. Nah, antum minta ngaji sama beliau. Dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ahli Baitin Nabi Al-Mukhtar. Di dalam kitab itu sangat banyak sir-sir rahasia-rahasia yang luar biasa. Di antaranya juga rahasia yang Anda udah pernah sampaikan tentang bagaimana wali kutub itu nanti, para wali kutub dan pimpinan kutub Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, nanti di yaumil qiyamah beliau itu sudah mendapatkan khaimah. Di samping mahsyar, ya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu punya khaimah. Ya, khaimahnya beliau yang disebutkan di situ khaimahnya Sayyidina Abu Bakar. Ukuran khaimahnya Sayyidina Abu Bakar itu gedenya kalau dunia, ya, bumi dan langit 7 lapis dikumpulin semuanya, itu cuman ada di pojokan kemahnya itu doang. Pojokan kemahnya Sayyidina Abu Bakar. Dan mungkin kemahnya Sidi Syekh radhiyallahu lebih daripada itu. Karena yang punya kemah-kemah itu cuman para, ya, akabiril aqtab, dan Sayyidina Abu Bakar minhum, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali min akabiril aqtab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ikhwatillah, satu lagi. Udah, tapi cukup ya kayaknya ya. Untuk majelis-majelis maulid, majelis-majelis seperti ini sebetulnya alam itu alam dan isinya itu heran sama orang-orang yang mendengar ada majelis-majelis yang dimana majelis itu ada Rasulullah SAW, tapi dia kagak mau datang. Mereka tuh heran. Seandainya ada fenomena alam kayak bagaimana gitu, umpamanya bulan jatuh atau bagaimana, nggak lebih mengherankan daripada orang yang ada maulid, ada watifah, kagak datang. Itu lebih mengherankan lagi. Bisa paham nggak? Jadi antum ikhwan yang nggak hadir watifah itu barang antik. Bikin malaikat itu ajab, ajab. Ini ada satu riwayat. Karena agak buru-buru sih sebetulnya. Ada satu riwayat di zaman Rasulullah SAW, ada rajulun ra'yal ghanam. Ada seorang laki-laki ngembala kambing. Dia itu di samping Madinah, di samping Yathrib. Antara kota dia, tempat dia gembala itu dengan Yathrib cuman ada gunung doang penghalangnya. Tahu-tahu ada seekor dhi'bun, seekor serigala. Serigala ini akhadha syatan. Ngambil ini serigala gigit kambing, dibawa kabur. Mungkin anak kambing ini dibawa kabur. Dikejar sama ini, pembalanya berani. Dikejar fantaza'aha minha. Dikejar lagi, kemudian itu kambing direbut daripada itu serigala. Direbut, dapat. Tahu-tahu ini dhi'b natak. Wahad, ala tattaqiyallah, akhadta rizqan razaqahullahu ilayya. Katanya ini apa namanya? Ini serigala. Celaka inti nggak takut sama Allah. Inti ngerebut rezeki yang udah Allah kasih kepada saya, kata dia. Inti ngerebut rezeki yang udah Allah berikan kepada saya. Fata'ajjab ar-rajul. Ar-ra'i yata'ajjab kepada dhi'b ini. Ya ta'ajjab kepada wagala anta a'jab. Ketika dia ta'ajjub, katanya ini ente lebih mengherankan lagi. Ente heran nih, serigala bisa ngomong, heran ente? Heran kan? Ente lebih mengherankan, kata itu serigala. Muhammad, kata beliau, Nabi Muhammad SAW, ya, fi Yathrib akhbaran nas ma'ad sabab wa ma'ad wa ma huwa atin. Sekarang ente tahu gak Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ada di kota Madinah, sedang memberikan berita kepada manusia di sana tentang zaman dahulu dan tentang zaman yang akan datang, yaitu kiamat, tentang surga dan neraka. Wa anta huna ma'aghanamika ta'rifun lahu
Inti ada di sini, sibuk inti dengan inti punya kambing, meninggalkan Nabi Muhammad. Huwa qad bu'itsa fi Madinah. Beliau di Madinah sudah diutus menjadi rasul, menjadi penyelamat, berbondong-bondong miliaran triliunan orang nanti bakalan pengen, begitu pengen ketemu sama Rasul SAW. Wa ma bainaka wa bainahu illa hadzal jabal wa anta taraktahu. Inti kagak jauh sama dia, antara inti cuman Nabi Muhammad SAW, cuman ini gunung inti tinggalin. Itu lebih mengherankan daripada saya yang bisa bicara. Inti heran serigala bisa bicara, inti lebih mengherankan lagi. Ada Rasulullah inti kamanang wae. Gala ini ذهبت عنده فمن يحرس غنم. Serigala katanya, kalau aneh masuk ke Nabi Muhammad SAW, aneh pergi ke Madinah, ini yang mau jagain kambing saya siapa? Apa katanya dia? Ana ahrusuha laka. Ya akhir dah. Sekarang aneh ini keluar dari habitat aneh. Biar kata dia makan anak, dia kagak makan, dia jagain dia. Anda jaga ente punya kambing buat ente. Anda jagain gitu. Sana pergi. Ridha dia. Alam ridha antum hadir ke wazifah. Ridha antum hadir Isra Mi'raj. Hadir maulidnya Nabi Muhammad SAW. Hadir di tempat di situ ada Rasulullah SAW. Ridha semua. Maha walaina yardaun. Yang ada di sekitar kita semuanya mendukung. Ayo, bismillah, sampai bisa sehat. Begitu. Coba kalau lagi sakit, gentak badan kita, bangun, berangkat wazifah, sehat. Jadi syifa. Waraha wa akhadha al-Islam ala yadi Nabi SAW ini. Syuf. Ya Allah. Serigala aja ceramah, Pak. Serigala mengislamkan orang, saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya semua alam sama Rasulullah SAW. Ketika ada Rasulullah SAW, serigala sampai pidato, Pak. Cuma dia pidato, orang langsung masuk Islam, nggak sama kayak kita. Akhirnya dia berangkat naik gunung sampai ketemu Rasulullah SAW di Yasrib di Madinah. Waktu itu jadi Idul Ahad. Waktu itu Rasulullah SAW baru masuk Madinah karena masih namanya Yasrib waktu itu. Bahkan Yasrib itu kota yang banyak penyakitnya. Karena sebelum hadirnya Rasulullah SAW, pendatang itu masuk ke situ pada sakit. Akhirnya masuk ke situ, masuk Islam, kembali lagi. Bayangkan, dia berapa lama nggak disebutkan di situ, sampai kembali lagi ke tempat itu, serigala masih dijagain itu kambing. Masih dijagain itu kambing sama serigala. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah ini orang bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dhabaha laha syat. Dia nyembelih kambing. Dia potong kambingnya satu yang paling kecil, dihadiahin ke serigala. Nih buat inti. Maulid dia langsung potong kambing. Ketemu sama Nabi Muhammad Sallallahu. Itu kambing itu serigala nggak usah masak, nggak usah repot-repot nyabik-nyabik, dipotongin, cuman kagak dimasak. Kalau dimasak kagak doyan itu serigala. Dipotongin dikasih ke serigala hadiah. Ini hadiah dari aneh buat inti. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Kita bersyukur sama Syekh Ahmad yang bawa kita ke Rasulullah SAW. Berterima kasih kita sama Abuya yang bawa kita ke Syekh Ahmad. Ayo kita terus berterima kasih dengan setiap hari kita berzikir niat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana akhi khutana Ustazah Jahajah Jamilah wafat dalam keadaan menjadi murid Syekh Ahmad, kita juga diwafatkan dalam keadaan menjadi murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ahsyurna fi zumrati Abil Faidah Tijani وأمدنا بمدد ختم الأولياء الكتمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الختم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan Anda nggak bisa ngikutin acara sampai selesai. Minta doanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.